Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya ingin mengajak kita untuk melihat pemilu 2024 ini ke dalam spektrum wacana yang lebih luas. Tidak sekedar kalkulasi menang kalah bagi masing-masing kelompok atau entitas politik, tetapi perlu juga dilakukan kalibrasi atas kemungkinan potensi risiko antara yang harus diminimalisasi. Nah, kalau kita melihat secara seksama, pada pemilu 2024 ini tentu melewati tantangan yang tidak mudah. Pertama dari sisi ekonomi misalnya. Dari sisi anggaran, ya APBN, kita itu 2,29% pembiayaan APBN itu mayoritas bersumber dari hutang obligasi, ditambah juga dengan hutang pinjaman. Nah, sementara di tengah tren suku bunga global yang masih tinggi, tentunya cost of fund pembiayaan anggaran akan mengalami tekanan, potensial gitu, mengalami tekanan. Untuk pembayaran utang di tahun 2024 saja, itu kita sudah mencapai kurang lebih 435 triliun rupiah dalam asumsi APBN. Sementara asumsi suku bunga SBN kita itu 6,7%. Namun, ya, kondisi tidak pasti ekonomi global, khususnya dari sisi suku bunga global, ini akan membuat potensi beban pembayaran hutang bisa terkerek. Seumpama, bila The Fed atau Bank Sentralnya Amerika Serikat, the Federal Reserve, kembali menaikkan Fed Fund Rate dari saat ini, maka spread dengan suku bunga acuan Indonesia itu makin sempit. Fed Fund Rate saat ini itu sekitar 5,50% dan BI Rate itu 5,75%. Apabila The Fed kembali mengerek suku bunga kebijakannya, maka ini akan memperkecil spread antara Fed Fund Rate dengan BI Rate. Hal ini akan memicu terjadi capital outflow atau arus modal keluar. Ketika situasi ini yang terjadi, ya, maka mau tak mau pemerintah melalui bank sentral akan melakukan adjustment policy dari sisi kebijakan suku bunga atau policy rate dalam rangka untuk memitigasi arus modal keluar. Ini akan memberikan beban cost of fund pembiayaan utang karena yield bond SBN harus kompetitif dengan US Treasury atau surat perbendaharaan pemerintah Amerika Serikat. Kalau kita melihat anggaran pemilu untuk tahun fiskal 2024 itu 37,4 triliun dari total 76,6 triliun yang separuhnya sudah berjalan dari tahun-tahun fiskal sebelumnya. Sudah termasuk di dalamnya 14 triliun bila terjadi putaran kedua Pilpres. Pertanyaan paling seriusnya adalah dari mana sumber dana 37,4 triliun? Tentu dari SAL tahun 2023 atau sisa anggaran lebih dan penarikan utang di akhir tahun yang terkumulasi dalam SAL 2023. Dan penarikan utang ini, ya, utang obligasi khususnya ini terjadi dalam tren suku bunga yang masih tinggi. Itu catatannya. Nah, dalam fase ini, kondisi global uncertainty atau kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi, ya, kita juga menjalankan pemilu atau pilpres dengan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jangan dipikir bahwa angka-angka dalam APBN itu berarti pemerintah itu sudah punya cash on hand. Itu tidak. APBN itu berisi cita-cita dan tujuan pembangunan. Angka-angka dalam APBN adalah asumsi pemerintah dan DPR. Penerimaan akan terjadi setelah pemerintahan itu sudah berjalan efektif. Gitu. Jadi soal kondisi ketidakpastian global atau global uncertainty ini bukan argumen kosong atau cuap-cuap belaka. Ini by data. Mari kita lihat kondisi empirik by data. Tingginya volatilitas, ya, fluktuasi ekonomi itu tercermin dalam data indeks volatilitas CBOE atau Chicago Board Option Exchange yang menyiratkan kondisi ketidakpastian global saat ini. Volatilitas pasar itu berada di level 17,54 poin pada tanggal 15 September 2023, meningkat 25,5% dari Agustus 2023, ya, sebesar 13,77 poin, menunjukkan bahwa ekosistem pasar global itu masih khawatir tentang ketidakpastian ekonomi dan politik di masa depan. Jadi isu pemilu satu putaran itu bukan sekedar kalibrasi elektoral, tapi terkait dengan tata kelola demokrasi kita yang lebih efisien. Jangan sampai justru demokrasi prosedural kita ini itu mengalami inefisiensi yang impaknya adalah bebannya adalah akan dipikul oleh rakyat. Gitu. Pertanyaannya, tapi apakah benar bila terjadi penyempitan peta koalisi menjadi Prabowo Ganjar versus Anies Muhaimin, pemilu bisa menjadi satu putaran? Belum tentu juga. Apabila kita melihat
data statistik ya pemilu, floating mass itu ya masih tinggi 46%. Rasanya agak tipis bila pilpres bisa berlangsung satu putaran. Apalagi menjahit dua kutub politik PDIP dan Gerindra saat ini itu cukup cukup rumit dan kompleks karena akumulasi dari kepentingan yang begitu besar gitu. Yang perlu kita hindari adalah jangan sampai political uncertainty atau kondisi ketidakpastian politik ini tensinya terlampau tinggi. Karena politik tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada kebijakan publik yang tak lepas dari kerumitan-kerumitan dalam dialektika politik tersebut. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian akan berdampak pada kebijakan publik, termasuk ekonomi. Justru yang perlu kita mitigasi adalah kombinasi antara ketidakpastian politik dan ekonomi yang semakin tinggi. Tentu korbannya adalah rakyat.